Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 13B ingin menjelaskan mengenai curah hujan dengan mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Saya sendiri Sunanto Abdullah Abbas dengan NPM akhir 079 dan Nadika Givariandayana dengan NPM akhir 080. Ya, boleh di next. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai curah hujan. Jadi, curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu, di mana jumlah airnya itu jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi mm atau mm di atas permukaan horizontal. Hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan ini diakibatkan oleh adanya presipitasi atau uap air yang terkondensasi dan terakumulasi lalu jatuh ke permukaan bumi. Boleh di next. Lalu slide yang kedua itu menjelaskan penyebab-penyebab hujan gitu. Jadi penyebab hujan ini pertama itu proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas dan menyebabkan adanya proses evaporasi. Jadi dalam proses evaporasi ini, air yang berada di bumi, termasuk laut, danau, sungai, serta badan air lainnya, menguap gitu, karena panasnya tersebut lalu menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air ini terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi ini, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah dari titik embun air. Selanjutnya suhu udaranya itu semakin tinggi, membuat titik embun itu semakin banyak dan memadat lalu membentuk menjadi awan. Sehingga penyebab hujan ini itu kondisi awan sudah jenuh, atau dengan kata lain sudah tidak sanggup gitu menampung air lagi. Terus yang keduanya itu butir-butirnya airnya itu tertarik oleh adanya gaya gravitasi, sehingga butir-butir itu air menjadi hujan. Selanjutnya ada tipe-tipe hujan. Yang pertama itu ada gerimis atau drizzle. Itu merupakan presipitasi hujan dengan jumlah sedikit gitu kan. Bahkan disebut juga ringan, yang umumnya memiliki diameter kurang dari 0,5 mm. Terus gerimisnya itu disebabkan oleh awan stratus kecil dan awan stratocumulus. Lalu yang kedua itu ada hujan salju atau snow. Yaitu merupakan hujan gitu dari kristal-kristal kecil air yang menjadi es dan memiliki temperatur di bawah titik beku. Lalu yang ketiga itu ada hujan batu es. Hujan batu es ini di mana batu esnya itu turun dari awan memiliki temperatur di bawah 6 derajat Celcius yang terjadi pada cuaca panas. Lalu yang keempat itu ada hujan deras atau rain, yaitu merupakan curahan air yang memiliki butiran kurang lebih dari 7 mm dan berasal dari awan yang memiliki temperatur di atas 0 derajat. Boleh di next. Terus yang ketiga itu ada curah hujan dapat ditentukan sesuai waktu dan ambang batasnya. Yang pertama itu curah hujan harian gitu. Jadi pengamatannya itu dilakukan secara harian atau selama 24 jam. Biasanya itu digunakan dalam kebutuhan air tanaman atau simulasi operasi dari sebuah waduk. Jadi misalkan dari 0 mm per hari itu berawan, terus ada rentang 0,5 sampai 20 mm per hari itu hujannya ringan. Lalu ada 20 sampai 50 mm per hari itu hujannya sedang. Ada 50 sampai 100 termasuk hujan yang lebat. Ada 100 sampai 150 per hari itu hujannya sangat lebat. Dan lebih dari 150 mm per hari itu hujannya ekstrim. Lalu yang kedua itu ada curah hujan bulanan, di mana pengamatannya itu dilakukan selama sebulan penuh gitu. Dari rentangnya itu dari 0 sampai 100 per bulan sampai dengan rendah. Terus ada 100 sampai 300 mm per bulan itu sampai dengan sedang. Ada 300 sampai 500 itu mm per bulan itu tinggi. Lalu ada lebih dari 500 mm per bulan itu termasuk sangat tinggi. Lalu yang terakhir itu ada curah hujan tahunan, di mana pengamatan ini dilakukan secara tahunan atau kurang lebih selama 365 hari. Biasanya itu lokasinya itu pada stasiun pengamatan
ya di beberapa tempat gitu karena diperlukan pengawasan yang cukup ketat. Selanjutnya boleh di next. Ini untuk selanjutnya saya akan jelaskan untuk klimatologi global. Itu ada beberapa di mana itu wilayah gurun. Ini di gurun itu merupakan dataran yang sangat luas ya. Yang seperti kita tahu seperti Gurun Sahara dan lain-lain itu wilayah sangat besar. Di situ suhunya sangat ekstrim antara siang dan malamnya. Curah hujan di gunung itu kurang lebih hanya 250 mm per tahun. Terus lalu ada wilayah basah. Di yang wilayah basah ini mengandung kadar airnya tinggi atau jenuh air. Umumnya wilayah basah ini memiliki suhu rendah dengan curah hujan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada wilayah westerlies, di mana kawasan terdampak oleh angin westerlies sendiri. Ini tuh angin yang berhembus dari arah barat. Angin ini terjadi di wilayah Atlantik Utara menuju wilayah Eropa Barat, yang menyebabkan curah hujan tahunan mencapai 2.500 mm di Bergen, Norway. Untuk selanjutnya ada wilayah lembab. Itu salah satu daerah terlembab di dunia gitu ya. Ada di Cherrapunji yang berada di East Castle Hills, India. Kawasan ini memiliki curah hujan mencapai 11.430 mm. Dan itu juga ada daerah lain yang memiliki kondisi lembab seperti Mount Belvedere di Australia dengan curah hujan sekitar 8.000 per tahun. Lalu selanjutnya ada alat pengukur curah hujan ya. Di situ ada non-recording precipitation gauge. Itu terdiri dari dua alat, ada ordinal gauge sama observatorium dan gauge manual. Itu tuh sama kayak humorometer. Terus yang keduanya itu ada recording precipitation gauge. Ini tuh alat yang bisa merekam secara sendiri. Sedangkan kalau yang non-recording itu manual, diperlukan seorang pengamat untuk mendapatkan data. Untuk recording precipitation gauge sendiri itu ada lagging recording atau perekaman penimbang, ada flood, pengapungan, sama tipping bucket. Terus ada yang ketiga itu ada electronic precipitation gauge. Lalu untuk selanjutnya itu ini bentuk gambar alatnya ya. Untuk non-recording precipitation gauge itu sendiri ada ordinary gauge. Itu tuh alat yang digunakan untuk mengukur si curah hujan sendiri ya. Nanti si hujan itu bakal masuk melalui atasnya dari alat tersebut. Terus di alat itu ada corong. Nah, corongnya itu di bawahnya ada wadah untuk menampung dari air hujan tersebut. Nah, di sini tuh ordinary gauge itu alat ini hanya bisa menghitung curah hujan harian karena kapasitasnya sedikit. Lalu ada observatorium rain gauge atau ogometer. Ini prinsip itu sama dengan kayak yang sebelumnya, cuman lebih advance, lebih gede gitu. Mengalir curah hujan ini melalui penampungan ke dalam gelas ukur pada saat hujan turun. Corong akan menampung air lalu masuk ke dalam corong dan akan terkumpul pada wadah. Hampir sama kan kayak sebelumnya, cuman lebih advance saja. Ini tuh bedanya dengan ordinary gauge itu. Kalau ordinary gauge itu harus dituangkan dulu ke dalam wadah untuk mendapatkan datanya. Sedangkan kalau yang kedua ini tuh hanya dialirkan melalui keran yang dimana ada gelas ukur yang menampung 250 mm. Dan itu tuh si airnya melebihi dari 25 mm ini akan diulang terus sampai si airnya habis. Terus yang selanjutnya tuh ada recording repetition gauge. Ini lagging recording ya. Ini tuh prinsip kerjanya
sama kayak sebelumnya, cuman pencatatannya tuh langsung dari sini gitu, nggak pakai pengamat. Nah ini tuh air tuh masuk melalui corong sini ya. Nanti sesuai namanya weighing recording, ini tuh menimbang dari massa berat air yang masuk. Ketika air masuk dan tertampung di wadah ini per di sini tuh akan mengecil seperti itu karena ada massa di atasnya. Dan ini ada namanya, ini buat merekamnya ya. Ini tuh nanti dia berputar sesuai waktunya sendiri. Nah di situ ada pena itu sendiri buat mencatat si massa dari air di sini. Itu akan ketahuan dari curah hujannya sendiri. Lalu ini ada flood atau mengapung, hampir sama dengan wedging bucket. Hanya saja di sini tuh saat masuk di corong, ini tuh bakal masuk ke flood chamber. Dari flood chamber ini akan memenuhi si flood chamber airnya itu. Lalu si pelampung ini akan naik ke atas. Bedanya cuma di doang sih. Kalau yang wedging bucket itu bakal turunnya ke bawah gitu. Kalau yang flood itu dia ke atas karena si airnya itu membuat pelampung naik ke atas. Jadi bukan ditampung kayak wedging bucket gini. Gitu. Terus selanjutnya tuh ada masih di recording repetition guys. Ini ada tipping basket. Itu kayak jungkat-jungkit nih. Nanti dari si corong ini tuh akan mengisi si pivot. Nanti itu kalau pivot yang kanan penuh, nanti dia bakal gantian yang kanan penuh, yang kiri bakal ngeganti posisi kayak kanan gini. Nah di sini tuh di tengah-tengahnya ada kayak gear gitu buat buat nyalurin ke pena juga. Pas gantian kayak jungkat-jungkit gitu tuh air hujan itu bakal turun ke drain hole. Nah saat terjadi kayak gerakan jungkat-jungkit itu ada yang mencatat di situ tuh, merecord, dan hasil itu seperti ada di sebelah kanan seperti kayak gini, kurang lebih kayak gitu. Dimana sumbu X ini tuh adalah bisa jam, bisa hari sesuai settingannya. Terus kalau sumbu Y-nya itu kayak curah hujannya gitu. Terus ini ada alat pengukuran electronic precipitation gauge. Itu terdapat beberapa alat penakaran air hujan berupa capacitance probe yang ini ya. Terus ada pressure transducer sama optical or small radar device, kayak sejenis radar gitu. Ini ada hal penting ya dalam mendirikan sebuah stasiun pengamatan curah hujan, khususnya untuk tipe obrometer sama Hillman ini. Ini tuh yang pertama, tempatnya itu harus terbuka, jadi nggak boleh ada yang ngehalangin gitu di atasnya. Karena apa? Karena nanti bakal mempengaruhi dari angka data tersebut gitu. Nggak boleh juga ada pepohonan. Terus tinggi alat dari penakaran hujan itu harus 120 cm dari permukaan tanah. Misal kayak alatnya itu cuma 60 cm. Nah, si pondasinya itu harus setinggi 60 cm untuk memenuhi 120 cm itu. Lalu alat tersebut memiliki pelindung dengan ketentuan jika ada penghalang seperti pagar harus dipagari di bawah tinggi alat. Jadi nggak boleh kembali lagi ke nomor 1 itu, nggak boleh ada menghalangi. Terus lokasi letak alat harus berada di bidang datar, nggak boleh di bidang miring. Kenapa? Supaya data yang diambil itu akurat. Terus yang kelima, terdapat penghalang angin terletaknya tidak boleh lebih tinggi dari alat. Letaknya tidak boleh terlalu dekat dengan alat. Ini tuh buat ngalangin kayak gangguan seperti angin atau yang lain-lainnya gitu. Terus ini nggak tercantumin di PPT, cuman saya jelasin aja. Itu ada perawatan dari alat-alat semua ini. Ini tuh kayak obrometer ini, di corongnya itu harus selalu dibersihkan, dan juga keran ini harus selalu dicek
setiap beres pemakaian harus dibersihkan juga supaya tidak ada yang tersumbat. Terkadang juga ada yang masuk kotoran lewat dari corong ini. Nah itu tuh bisa menghambat kinerja dari alat, dan ini tuh harus dibersihkan kayak sedimen-sedimen yang nyangkutnya tuh gitu. Enggak, lanjut Anto. Selanjutnya itu ada bencana curah hujan gitu. Terus yang pertama itu ada La Nina, ya itu merupakan anomali sistem global di mana cukup sering gitu terjadi dengan periode ulang berkisar antara 2 sampai 7 tahun. Jadi kejadian La Nina ini terjadi saat Samudra Pasifik dan atmosfer di atasnya itu berubah, di mana keadaannya itu netral atau normal, di mana periode waktu 2 bulan atau lebih. Dampak utama dari fenomena La Nina itu ke cuaca atau iklim yang ada di Indonesia, yaitu adanya peningkatan curah hujan, di mana kondisi topografi di Indonesia yang berbeda-beda, maka dampak La Nina pun seragam gitu di seluruh wilayah Indonesianya. Hal itu terlihat daripada kondisi dataran, contohnya itu di wilayah Kalimantan Selatan, di mana kejadian La Nina ini pada saat Samudra Pasifik dan atmosfer di atasnya itu berubah dari keadaan netral pada periode waktu 2 bulan atau lebih. Dampak utama dari fenomena La Nina ini, di mana cuaca atau iklim di Indonesia ini adanya peningkatan curah hujan gitu. Kondisi topografi Indonesia juga berbeda-beda, maka dampak La Nina itu sendiri itu tidak seragam di seluruh wilayah Indonesianya. Hal itu terlihat gitu dari kondisi dataran yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi wilayah Kalimantan Selatan ini sendiri itu daerahnya itu datar, jadi sehingga kalau ada misalkan ada genangan terus dan kemudian kota-kota besar kemudian itu selalu terkena banjir gitu dampaknya. Ini saya mau nambahin juga, ini nggak termasuk ke PPT tapi saya jelasin aja. Dari alat-alat ini tuh perlu dikalibrasi lagi. Jadi kayak setelah misal pemakaian per hari atau per bulan, per tahun, ini harus dikalibrasi lagi supaya apa? Supaya saat untuk pengambilan data selanjutnya itu dapat akurat gitu. Misal seperti di wedging recording ini, ada kertas ini untuk menghasilkan output ini tuh harus diganti setelah melakukan pencatatan selama sehari, per bulan atau per tahun gitu. Tapi kalau per tahun jarang menggunakan ini, lebih sering menggunakan electronic perceivation gauge gitu. Oke, cukup sekian dari kami untuk pemaparan tentang curah hujan sendiri. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.